Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan setelah kita membahas kaum yaitu Nabi Nuh. Kita menginjak ayat berikutnya, ayat 65 sampai dengan ayat 72. Itu kisah surat Nabi Hud. Yang lalu ayat 65 sampai dengan ayat 68 sudah kita bahas tentang makna-makna tiap-tiap kalimat, tiap-tiap lafaz. Para jamaah yang terhormat, kita tilawat dulu dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah dan mengharap ridhonya. Semoga dengan pahala yang tersimpan di sisi Allah akan kita panen besok kalau sudah hari kiamat, dan kita memahaminya untuk mendapatkan petunjuk yang faedahnya untuk di dunia dan untuk di akhirat. Yang lalu kita telah baca wa ila atin aqaum huda sampai dengan ayat 68, inni uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kita akan baca ayat yaitu 69 sampai dengan ayat 72. Awa ajibtum yaitu pada halaman 274 dalam diktat inayah ini. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Kita tilawat, kami yang tilawah, para jamaah mendengarkan, insyaallah yang membaca dan yang mendengarkan itu dua-duanya akan diberi pahala oleh Allah. Kalau kita membaca, mendengarkan dengan ikhlas semata-mata zikrullah, ingat kepada Allah. Awajibtum ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Saya ulang. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Ayat 64. وَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ayat 65. Ayat 66. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Ya, bacaan kita terbalik tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum Awa'ajibtum itu terdiri dari kalimat-kalimat. Pertama itu kalimatul istifham. Kalimat satu kalimat, kata sambung istilahnya. Ajibtum. Ada ajibtum, ada dua kalimat, dua kata maksudnya kalau bahasa Indonesia. Ajiba dengan tum. Ajiba disukun karena ada sambungan tak mutaharrikah, ta titumatum titumatunna, dan na adalah al-fa'il. Awa ajibtum, ini kemarin sudah kita terjemahkan.
Kita coba membaca artinya saja secara umum. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Apakah kamu ajib? Ya. Ajib itu bahasa Indonesianya heran, Pak. Ajib sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi yang terkenal masih heran. Apakah kamu sekalian heran? Ajib. An ja'akum dzikrun, kalau terjemahnya dzikrun an ja'akum. Apakah kamu heran kalau peringatan bahwa telah datang kepada kamu? Peringatan itu mir rabbikum, dari Tuhanmu, ala rajulin, atas seseorang laki-laki. Nah, Nabi itu semua laki-laki, ada yang perempuan. Kenapa kau tidak boleh perempuan? Nah, itu wewenang Allah, kita tidak boleh tanya. Kau tidak ada Nabi perempuan. Kalau sudah Allah putuskan itu, hamba tidak bisa untuk interupsi, itu tidak bisa, Pak. Semua Rasul itu laki-laki. Nah, mungkin para pengikut emansipasi supaya protes kepada Tuhan, perempuan juga dianggap Nabi pula. Karena laki perempuan itu sama. Kalau diteliti secara biologis, Pak, ya berbeda ya. Dan secara kehidupan sehari-hari laki perempuan itu berbeda, Pak. Sekalipun ada persamaan-persamaan ya. Ada perbedaan. Minkum, dari golongan kamu, yaitu kaum Ad. Jadi Nabi Hud itu diutus Allah kepada kaum Ad. Perlu apa? Liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu. Au wadzkuru, dan ingatlah, berzikirlah kamu sekalian. Zikir itu sudah hampir menjadi bahasa Indonesia, yaitu ingat. Ingat di sini ingat kepada Allah ya. Wadzkuru, dan ingatlah kamu sekalian. Ketika ja'alakum, Allah atau Ia telah menjadikan kamu khulafa'a, pengganti-pengganti. Khulafa itu jamak daripada khalifah. Pertama Allah Subhanahu wa taala akan mencipta manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini firman Allah kepada para malaikat untuk memberi kabar, saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya yang memakmurkan, yang mengatur, yang memimpin. Nah, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Hud itu sudah ada beberapa Nabi Rasul yang sekaligus menjadi khalifah. Jadi khulafa di sini ini ketika kami telah menjadikan khulafa, pengganti-pengganti, mim ba'di qaumi Nuh, dari sesudah kaumnya Nabi Nuh. Kemana kaumnya Nabi Nuh? Mayoritas yaitu sudah binasa, Pak. Ya, kemarin ketika keterangan menerangkan tentang kaum Nuh, Nabi Nuh dakwah sekian lama, yang mengikut cuma sedikit. Ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah, inni da'utu qaumi lailan wa nahara, surat Hud nanti Pak. Kami telah menyeru mereka siang dan malam, tapi mereka yang menyambut seruanku itu sedikit. Lalu Allah menjawab, sudah itu urusan kami. Lalu Nabi Nuh disuruh buat perahu. Itu surat Hud nanti Pak. Setelah selesai, kamu dan orang yang beriman bersama kamu naiklah ke situ. Tiba-tiba terjadilah banjir tanpa menunggu musim hujan. Di musim seperti itu memancarlah
air dari tanah. Ya barangkali seperti Tilapindo itu ya. Itu kan dari dalam tanah semuanya, keluar air dan keluar pasir atau lumpur. Bersamaan hujan mendadak dari atas, dalam waktu singkat banjir. Nabi Nuh dan yang beriman selamat, yang lain binasa, termasuk seorang anaknya. Yang binasa itu namanya Kan'an. Nah, ini setelah itu generasi berikutnya itu ada khulafa amin ba'di qaumun Nuh, pengganti sesudah kaumnya Nabi Nuh. Wa zadakum tiga kata apa itu? Kalau wazadakum diartikan secara bersama-sama, dan dia menambahkan kamu fil khalqi dengan penciptaan bastotan, yaitu dengan tegap dan kuat. Jadi umat berikutnya itu tambah banyak dan tambah kuat dan tambah tegap. Tetapi takdir Allah ya, dari generasi ke generasi pada akhirnya manusia itu mengecil, Pak. Tambah kecil. Nabi Adam dulu itu menurut riwayat tingginya 60 zira. Satu zira itu sekian, Pak. Ya. Jadi hampir 40 meter tingginya. Seberapa? Wallahu alam, Pak. Itu yang lalu ya. Sekarang kita rata-rata yaitu 160, 170, bahkan ada yang kurang dari itu. Itu untuk kondisi bangsa Melayu Indonesia. Lalu tidak ada sekarang manusia yang tingginya 3 meter, tidak ada, Pak. Ya kecuali dulu ada dari Kalimantan, atau perempuan ada yang istimewa, itu kelainan, Pak. Sampai sekarang manusia yang tingginya lebih 3 meter tidak ada. Ini. Dan umurnya pendek-pendek. Kata beliau Rasulullah SAW, umatku sekarang dan besok itu kalau umurnya panjang antara 60-70. Dan yang sampai 70 itu jarang. Jadi kalau sekarang saya umur 70 termasuk angka, Pak. Kebanyakan di bawah saya. Yang di atas saya lebih sedikit dibandingkan yang di atas, yang di bawah 60. Umurnya pendek-pendek. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nah, itu berita dari Allah. Kita tidak bisa membuktikan dengan cara ras, dengan cara fosil, tidak bisa, Pak. Ini. Itu zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Dulu panjang-panjang umurnya itu. Malah Nabi Isa lebih pendek dari Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Isa cuma kurang lebih 33 tahun. Dakwah Nabi SAW umurnya 63 tahun, tapi dakwanya mulai umur 40 tahun. Dengan waktu 23 tahun Al-Quran tuntas disampaikan kepada umat. Dan yang berislam di antara para nabi yang lalu, Nabi Muhammad lah yang paling banyak dakwanya diterima oleh manusia, walaupun yang menolak juga banyak. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul itu selama berdakwah banyak kawan, tapi juga banyak lawan. Dari Mi'raj Nabi SAW diberi isyarah ketika Nabi pulang dari Mi'raj, setelah bertemu Nabi Adam alaihissalam. Nah ini Mi'raj ini, Pak, masalah-masalah ghaibiyah. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih wisata ardiyah, di atas permukaan bumi. Hanya cepatnya yang tidak bisa dipikir pada waktu itu. Perjalanan unta 1,5 bulan, bolak-balik 3 bulan ditempuh oleh Nabi dalam waktu yaitu antara tengah malam sampai subuh. Itu sudah masuk akal waktu itu. Tapi kendaraan sekarang mungkin masuk akal, Pak. Yang tindakan kendaraan yang secepat kilat itu ada sekarang.
Waktu itu tidak mungkin. Nah, Nabi ketemu Nabi Adam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam, setelah mengucapkan salam sejahtera, ya mengucapkan selamat dakwah dan lain-lainnya, Nabi Adam kelihatan menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya itu terbasahi oleh air matanya. Ketika menoleh ke kiri, nangis. Tapi ketika menoleh ke kanan, tersenyum. Nah, Nabi juga tidak mengerti apa itu. Tanya kepada Jibril, ya Jibril, bagaimana keadaan bapak kita ini? Habis menangis, kemudian tersenyum. Nabi Adam menjelaskan, karena Nabi Adam, Jibril menjelaskan, karena Jibril itu juga utusan Allah, diberitahu oleh Allah. Ketika bapak Adam itu menangis, melihat anak cucunya masuk neraka banyak, banyak sekali. Ketika menoleh ke kiri, cucunya banyak yang masuk surga, tapi lebih banyak yang masuk neraka. Ya, inilah kaitannya Rasul itu banyak kawan, banyak lawan. Tetapi banyak lawannya daripada kawannya. Memang Nabi Muhammad selama 23 tahun di Jazirah Arab itu memang Islam semuanya. Tetapi setelah berkembang sampai sekarang, yang menentang lebih banyak daripada yang menyerah kepada Islam. Nah, kemudian diberitahu oleh Jibril, umat-umat yang masuk neraka lebih banyak itu kebanyakan perempuan. Ini kalau saya menyampaikan kepada wanita itu, mohon maaf sebelumnya Pak. Kenapa kok wanita lebih banyak masuk neraka? Para Bapak sekalian, dosa yang cukup untuk memasukkan neraka itu wanita yang tidak menutup aurat dengan lengkap. Kebanyakan wanita sekarang kan tidak menutup aurat. Ya, istri-istri kita menutup, anak kita, cucu kita besok kita tidak tahu. Dan lihat tayangan televisi, yang laki-laki itu ada yang pakaiannya kelihatan auratnya tidak ada, malah pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana, entah celana dalam pakai atau tidak. Tapi yang perempuan, bagaimana? Kadang-kadang terbuka seluruhnya, dibuka satu, yang satu dibuka. Aurat yang terbuka itu adalah menyebabkan api untuk menyautnya, Pak. Karena itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang tidak boleh mencium bau surga apalagi masuk. Siapa itu? Kelompok wanita yang berbaju telanjang. Apa maknanya berbaju telanjang? Pakai penutup kain, tapi kainnya transparan, tembus pandang. Oh, ketolong kegeriono wudun nih. Tapi tertutup, kainnya jarang. Kain transparan. Yang kedua, memakai kain lengkap tapi membentuk tubuh. Kan banyak sekarang anak-anak perempuan itu kalau pakai celana ngepas begitu, Pak. Saya teringat tahun 54 kalau tidak salah. Ada istilah celana Leokettator. Celana Napoleon, Pak. Nah, waktu kecil itu saya melihat celana itu ngepas begitu. Nah, polisi menganggap itu tidak sopan. Polisi itu mbak botol kecil, Pak. Kalau ada celana dimasuki botol, tidak kena, dirobek itu. Sekarang kok tidak ada begitu ya. Itu tahun 54, Pak. Saya waktu itu mulai masuk SD, sehingga tidak berani pakai celana yang ketat itu. Padahal itu ditujukan kepada anak perempuan. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, sesudah Nabi Nuh ada istilah 3 kelompok klan bangsa. Ketiga-tiganya anaknya Nabi Nuh. Ham, Syam, Yafid. Ham itu menurunkan kelompok bangsa Kemid dari Ham.
Yang Syam itu menurunkan kelompok bangsa Semit. Kemudian Yafid itu mereka menyebut ilmu bangsa-bangsa yaitu Arya, kelompok Yahudi, Pak. Nah, dari 3 kelompok ini sekarang menjadi manusia rijalan katsiran wa nisaa. Akhirnya yang mau menerima risalah ilahiyah sekarang ini yaitu 1 dibanding 2, Pak. 1 kelompok yang beriman kepada Islam, yang lain yang 2 kelompok enggak. Pantas waktu itu isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam menangis karena anak cucunya banyak yang masuk surga, yang masuk neraka, dan yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Dari yang paling banyak itu perempuan. Ya Pak, istri-istri kita ya, jangan sampai katut mereka ya, supaya nanti sama-sama di surga. Anak-anak kita, cucu kita, dan kalau bisa generasi kita. Ini. Nah, sekarang orang tua karena tidak banyak mencari ilmu, sibuk mencari fulus, tidak sempat ngawasi istrinya, apalagi ngawasi putri-putrinya. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, yaitu ingatlah ketika dia menjadikan kamu khulafa, pengganti. Jadi khalifah itu pengganti, Pak. Tujuannya untuk memakmurkan bumi. Ini jailun fil ardi khalifah. Min ba'di qaumi Nuh, dari kaum sesudah Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastatan, dan saya tambah kamu sekalian fil khalqi, dalam penciptaan itu bastatan, tegap dan kuat-kuat. Jadi di abad di generasi pertengahan orangnya tegap dan kuat. Nanti kisahnya Jalut, Tolut, Nabi Daud itu kuat-kuat, Pak. Nah, sekarang umatnya tidak kuat, tapi otaknya yang kuat. Bisa membuat senjata nuklir, bom atom. Fisiknya tidak berani disuruh perang, karena sekarang kecil dan lemah. Tapi otaknya, Pak, melambung itu. Bisa membuat senjata sekali tembak yang rusak sekian hektar. Dimana kalau hektar-hektar itu ada penduduknya, lembut, Pak. Hilang. Tidak ada bekasnya. Walaupun kecil-kecil, kelihatannya tidak punya kekuatan, tapi otaknya membuat satu daya ledak yang luar biasa. Jadi sekarang jangan takut ada perang, Pak. Mereka di dunia sekarang tidak ada yang berani perang. Orang yang perang podo ludese, Pak. Nah, perlu apa perang? Podo kalahin. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah. Andai kata kita korban terhadap peperangan, insya Allah bukan perang, tapi bencana alam yang sekarang ini sering terjadi. Ya. Fadzkuru, dan ingatlah kamu sekalian, ala Allahi, ala jamak yang artinya sama dengan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rahmat yang mana yang kau ingkari? Sekarang ini kan banyak manusia termasuk orang Islam sendiri tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Hartanya ingin tambah, tapi begitu dapat tambah kurang bersyukur. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi rahmat dan syukur, itu bukan dikurangi nikmatnya, tapi diazab nanti itu. Makin banyak rahmat yang diingkari, makin besar menjadi azab. Inna azabi lasyadid. Bukan jumlahnya dikurangi. Koruptor yang hartanya banyak tidak akan dikurangi, tidak. Tapi yang banyak itu dijadikan azab. Ini begitu. Lah, apa artinya, Pak? Kita mengumpulkan harta, tapi harta itu akan menjadi siksa. Kan lebih baik cukup dan berbarokah dengan jalan mau syukur.
Wadhkuru ala Allah, dan ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun, la'allakum, agar supaya kamu tuflihun, yaitu beruntung. Jadi kalau mencari harta lalu disyukuri, itu nanti akan sukses hidupnya. Apa artinya syukur, Pak? Asyukru, syukur itu isti'malun ni'mati bima yardahullah. Menggunakan nikmat itu digunakan terhadap sesuatu atau segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, syukron, syukuro, bahasa Jawa syukuran. Biasanya orang kan syukuran kan pesta, Pak, ngundang makan. Bukan seperti itu syukur itu. Syukur itu yaitu menggunakan nikmat itu terhadap segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah? Mari kita mencari tahu. Apa-apa yang diridhoi oleh Allah? Membaca Quran. Dengan mempelajari makna-maknanya. Itu diridhoi oleh Allah. Membaca Quran itu termasuk ibadah, Pak. Ngerti atau tidak ngerti berpahala itu. Sebab banyak ayat-ayat Quran yang tidak bisa diterjemahkan. Alif lam mim. Nabi sendiri tidak pernah menterjemahkan kalimat alif lam mim. Alif lam ra, kaf ha ya ain shad, ta sin mim, nun shad. Itu tidak ada artinya, Pak. Nabi tidak pernah mengartikan, tapi itu dihargai. Kaf ha ya ain shad, dianggap 5 kata, tiap-tiap kata diberi pahala, yaitu 1 kebaikan, ditingkatkan masing-masing menjadi 10. Jadi kaf ha ya ain shad, yaitu 1 ditingkatkan 10 kali 5. Jadi membaca Quran jangan tunggu tahu artinya, Pak. Begitu bisa gunakan ibadah tilawat di antara seperti permulaan pengajian tadi itu. La'allakum tuflihun, mensyukuri nikmat Allah itu akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak mau syukur, barokah dicabut oleh Allah. Jumlahnya banyak, tapi hidupnya sempit dengan harta itu. Bahkan pemilik hartanya itu direpotkan oleh hartanya sendiri. Dijaga oleh satpam, tidak percaya, khawatir dicuri, dijaga sendiri. Mampukah orang yang punya harta banyak menjaga hartanya sendiri? Tidak mampu. Tapi dia dibayang-bayangi oleh harta yang mungkin dicuri orang. Disuruh sedekah, bakhil. Cari harta itu soro loh. Korupsi itu juga soro loh kalau orang dihukum. Kok mau diberikan orang lain dalam bentuk sedekah, infak, zakat, akhirnya tidak jadi. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia dari generasi ke generasi itu selalu ada kelompok khalifah. Ada pemimpin-pemimpin, koordinator untuk memakmurkan bumi ini. Lah, itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diciptakan oleh Allah dari generasi ke generasi, tidak ada salah satu di antara mereka yang menjadi khalifah, apa jadinya? Seperti penghuni hutan. Penghuni hutan itu tidak ada pemimpinnya, Pak. Apa harimau memimpin yang lain? Apa kemudian bakteri-bakteri memimpin yang lain? Nah, manusia itu dijadikan oleh Allah bergenerasi. Tiap-tiap generasi itu ada khalifah yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya bastatan, punya kekuatan dan ilmu. Di sini, jadi ilmunya masyarakat di akhir zaman ini, walaupun umurnya pendek, tapi ilmunya lebih banyak daripada masyarakat generasi yang lalu. Nah, kadang-kadang orang tua sekarang itu kalau keliru diingatkan anak muda, piro umurmu, ilmumu sepiro. Anak muda sekarang banyak lebih pandai daripada orang tua-tua, Bapak. Ini
Tapi orang yang sombong diingatkan anak muda, koniku lah uyuku ah. Piro umurmu kok wani ngelingno wong tuwa-tuwa iku? Wong tuwa iku pengalaman. Pengalaman hidup tapi tidak pengalaman dengan ilmu, Pak. Jadi orang tua jangan sombong loh, Pak. Orang tua itu makin tua tidak makin kuat, makin lemah, walaupun tidak sakit. Kekuatannya kurang. Hanya kalau ahli ilmu ini kalau tidak kena penyakit haram pikun, orang tua ilmunya tambah banyak. Karena itu para profesor pensiunnya bukan tahun 60, bukan 60 tahun, 70 tahun. Karena otaknya orang tua itu asal tidak kena penyakit pikun tambah luar biasa. Nah ini. Nah para jamaah yang terhormat, dari ayat 69 ya. Terjemahannya lihat halaman 278. Apakah kamu heran bahwa telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu, dzikrun mir rabbikum ya, melalui seorang laki-laki, yaitu nabi yang diutus oleh Allah di antara kamu untuk memberi peringatan kepada kamu. Jadi rasul-rasul diutus oleh Allah itu untuk memberi peringatan. Karena banyak yang menolak kata-katanya, yaitu kata-kata peringatan, yaitu berita yang akan menyedihkan ini. Dan ingatlah olehmu ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, yaitu yang berkuasa di antara sekian banyak generasi, sesudah lenyapnya kaumnya Nabi Nuh. Nah, kaumnya Nabi itu tidak semuanya lenyap, Pak. Ada yang beriman, yang selamat oleh Allah, diselamatkan karena Nabi Nuh diperintah membuat bahtera. Nah, bahteranya Allah tidak menerangkan bagaimana bentuknya. Apa seperti perahu bugis atau perahunya kapal-kapal orang-orang yang menciptakan kapal-kapal yang bermesin, berlayar, dan diterangkan. Yaitu disuruh membuat wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah bahtera dengan pengawasan kami. Coba begitu. Lah sekarang ahli-ahli geologi ini mencari bekas-bekas perahunya Nabi Nuh. Di mana ini? Konon kabarnya ada yang menemukan fosil-fosil di atas gunung Ararat, yaitu di sebelah Irak Utara. Itu karena ada benda-benda yang sudah membatu. Itu menurut mereka ini diperkirakan, diduga, Pak, perahunya Nabi Nuh. Di atas bukit kok ada benda-benda yang menyerupai perahu. Berarti banjir pada waktu itu tidak ada gunung yang kelihatan, semuanya kerem, Pak. Nah ini, para jamaah yang terhormat, kita baca Pak Tuhan, sesudah kaumnya Nabi Nuh, dan dia menambahkan kamu dalam penciptaan tubuh yang tegap, kuat-kuat. Nanti ketika kata Nabi Daud, ada Tolut dan Jalut, itu orangnya kuat-kuat, Pak. Ini. Nah, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita ada pemimpin, itu masyarakat jadi teratur, Pak. Tapi tidak ngerti akhir-akhir ini pemimpin kok di demo terus, itu apa yang salah ya? Kalau masyarakat tidak ada pemimpin, Masya Allah, seperti orang-orang di hutan, Pak. Jadi kita memilih pemimpin itu tujuan kita supaya ada yang memimpin kita. Tapi setelah dipimpin, oposisinya itu mencari kesalahan. Kesalahannya setelah diketemukan, mundur tak ganti. Nah, yang sekarang itu menjadi pemimpin itu rebutan, Pak. Nggak tahu kenapa kok jadi pemimpin kok rebutan itu. Apa pemimpin itu uangnya banyak? Pemimpin itu adalah amanat untuk memimpin,
Bukan pemimpin itu untuk mencari kekayaan, tapi amanat Allah supaya dengan kekuasaannya itu digunakan untuk mengabdi bukan menyembah, Pak. Mengatur, mengkoordinir masyarakat yang memilihnya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis di Riyadhus Shalihin yang panjang, Mas, siapa yang merebut pemimpin, merebut pimpinan dan berhasil merebut loh, Pak, Allah tidak akan memberi barokah ketika ia berkuasa. Tapi kalau pemimpin itu diajukan oleh orang banyak dan berhasil menjadi pemimpin, dia memimpin diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas sekarang jadi pemimpin kok rebutan itu, Pak. Selalu ada 3 pasang, 4 pasang. Belum dinyatakan menang, protes sana, protes sini, tidak syah, tidak syah, tidak syah. Sehingga MK itu sidang saja, diputuskan, tidak terima. Ya rebutan jadi pemimpin, padahal pemimpin itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanat Allah tidak dilaksanakan, tidak diberi barokah, tidak diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Riyadhus Shalihin, insyaallah ada hadis itu diterangkan. Para jamaah yang terhormat, memang Nabi Hud itu kisahnya agak panjang. Nanti sampai dengan ayat 72. Nah, dengan kita kaji sedikit demi sedikit, memang kita tidak mampu, Pak, mengaji satu kali duduk 100 ayat, itu tidak bisa begitu tuh. Ya mungkin 2 ayat, ini bakal 1 ayat ini. Kita terangkan, belum sampai 1 jam, waktu sudah habis. Ya memang mengaji itu kalau habis maghrib, waktunya sedikit. Kalau habis isya, itu waktunya panjang. Ini. Nah, oleh karena itu kalau mengaji habis subuh, di sekitar kita disingkat tumpeng. Apa tumpeng itu? 7 menit pengajian. Atau kultum, kuliah 7 menit tuh, kuliah kayak mahasiswa ya. Jadi kalau mengaji subuh cuma sedikit, Pak. Oleh karena itu sekolah-sekolah itu tidak masuk antara subuh dan terbit matahari, antara maghrib dan isya, tapi mesti pagi. Sekarang sekolah itu waktunya jam 7 sampai jam 4. Ini guru tidak boleh pulang. Zaman saya itu mengajar resmi itu 4 hari, Pak. Yang 2 hari piket 1 hari, yang hari ya 1 hari boleh libur. Itu tahun 90-an begitu. Sekarang tidak boleh. Harus paling sedikit 24 jam. Dan walaupun kosong itu tidak boleh pulang. Nah, orang-orang mengatakan, wah guru sekarang enak, gajinya double. Yang double itu apanya? Ada double tapi diincrit-incrit keluarnya, Pak. Sehingga ketika keluar utangnya gak cukup kayak bayar. Nah, para jamaah sekalian, ayat 70 seterusnya akan kita sampaikan pada yang akan datang. Kalau tanya, ya tanya tentang ini, Pak. Kalau tentang yang ini, kita sudah punya buku untuk terjemahannya. Sebentar lagi habis, nanti akan beli, Pak, ya. Jilid 4 sudah ada uangnya, Pak. Insyaallah kita carikan, kita bantu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.